Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendidikan agama Islam pada hari ini adalah pentingnya mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs. Sebagaimana Quran surah Anfal ayat 72 tentang kontrol diri, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediamanan dan pertolongan kepada muhajir, mereka itu sama saling melindungi. Dan orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelajaran agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun sikap yang mencerminkan Quran surah An-Anfal adalah: 1. Untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komitmen umat, baik pikiran, tenaga, harta, jiwa, dan raga. 2. Kontrol diri, menata keluarga dan umat disatukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat, baik untuk masa kini ataupun esok. 3. Setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan, dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesakkan dada. Yaitu menemukan hal tersebut, solusinya ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Bila perlu, kita tidak hanya melakukan hijrah fisik maupun juga secara mental, tekad dan strategi pembelajaran. Demikianlah untuk sikap dan perilaku menurut Quran surah Al-Anfal ayat 72. Adapun yang lain sesuai dengan hadis merupakan dua sumber yang tidak bisa dipisahkan antara hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Berikut contoh hadis yang terkait dengan kontrol diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, laisas sadidul bisur'ah, innama syadi'ul ladzi yamliku nafsahu indal ghaib. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang-orang yang kuat itu yang biasa menang saat bertarung, bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Makna hadis tersebut adalah Islam memberikan pengertian yang berbeda dengan siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat. Malahan bukan yang selalu menang saat bertarung tapi berkelahi, tapi orang yang sabar. 2. Pentingnya kontrol diri ketika meniti kehidupan dunia. Banyak godaan dan rintangan yang melilit hidup keseharian kita, apalagi hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. 3. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan diri, meredam hawa nafsu saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa. Sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu kebenaran dan jalan hawa nafsu. Itulah yang kita petik dengan kontrol diri. Imam Ghazali membagi hawa nafsu menjadi 4 bagian. Pertama, keserakahan nafsu terhadap harta benda.
Bersyukurlah kepada apabila orang kaya atau jika berkedudukan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak dan memakmurkan rakyat. 2. Nafsu amarah yang akan membutakan hati. Cara terbaik mengendalikan adalah berusaha selalu sabar dan menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain, bersikap lapang dada, suka memaafkan dan bermurah hati. 3. Kesenangan duniawi mendorong nafsu. Manusia selalu diingatkan agar tidak terjerumus kesenangan duniawi seperti pacaran. Nafsu syahwat, setan menggoda manusia melalui berbagai cara, dan dengan antara lain melalui harta, pasangan, kekuasaan, dan lain-lain. Akibatnya tidak sedikit manusia yang hancur lebur dan rusak kehidupannya karena mencari kesenangan dunia semata. Kesimpulannya bahwa dapat kita tarik kesimpulan, orang-orang yang sanggup melawan hawa nafsu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Inilah kekuatan yang ada dalam diri umat Islam. Keyakinan dan prinsip tersebut membuat kita sebagai umat Islam menjadi golongan orang yang sanggup untuk menghindari kenikmatan sesaat demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang yang kekalannya abadi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah sahabat Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bermujahadah untuk melakukan ketaatan Allah SWT ditunjukkan kepada mereka dan pahala dan keagungan rahmatnya, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.